Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini dengan segala puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayah tentunya. Kita nikmati di pagi yang cerah, wabil khusus pada pagi ini untuk adik-adik mahasiswa dari Visipol UMY HI UMY. Salam dan sholawat tak lepas senantiasa kita disungsungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini saya mengajak teman-teman yang mengambil mata kuliah saya, mata kuliah gerakan sosial transnasional. Di mata kuliah itu kita mendiskusikan gerakan-gerakan sosial, ekologi, perempuan, buruh dan seterusnya. Nah, jadi saya beruntung sekali punya hubungan baik dengan sekolah Banyu Bening ini, dan ini tempat yang baik menurut saya untuk mendapatkan inspirasi, insight dan energi dari Mbak Kuning. Bagaimana sekolah ini dirancang, tujuannya apa, bagaimana jejaring dilakukan, itu sangat-sangat. Hari ini juga saya tidak sendiri sebagai dosen, ada Ibu Rati itu. Nah, berarti biasanya juga dosen mata kuliah diplomasi dan juga sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan penelitian dan penelitian. Siapa tahu nanti ada inspirasi kira-kira elemen apa lagi yang bisa kita eksplorasi dari sekolah Banyu Bening, khususnya karena kami bukan sekolah yang fakultasnya teknik, mungkin lebih pada ininya aja, nilai-nilainya yang akan kita pelajari. Saya juga sampaikan ke Mbak Kuning, ini ada mahasiswa ini dari berbagai daerah, dari Makassar ada, dari Kalimantan ada, dari Jawa banyak, dari Bantul juga ada, sehingga mereka mungkin setelah mendapatkan cerita nanti ketika pulang ke kampung mungkin bisa mereplikasi gerakan ini di daerahnya masing-masing. Saya pikir itu sangat baik sekali. Tapi mungkin satu kali kunjungan tidak ya Mbak Kuningnya kurang ya. Nanti kita akan intensif. Saya juga menugaskan mereka untuk bikin konten di media sosial nanti. Jadi mereka nanti akan bikin TikTok ya, Pak. Jadi nanti kita share untuk mendeliver nilai-nilai yang dibawa oleh Mbak Kuning dan teman-teman ke halayak lebih luas. Jadi tujuannya memang itu Mbak Kuning. Jadi kita ingin mendapatkan lebih banyak, ingin belajar. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan pada teman-teman, sekolah Banyu Bening ini juga punya festival-festival. Nanti ya Mbak Kuning akan sampaikan festival-festivalnya, siapa tahu kalian tertarik di bulan apa, festivalnya apa. Jadi sekali lagi tidak mengurangi waktu Mbak Kuning untuk bercerita dan sharing kita. Problemanya apa? Problemanya adalah ternyata kita sangat lemah ketika bicara tentang manajemen pengelolaan air kita. Itu dalam bahasa mahasiswa. Kalau dalam bahasa masyarakat ya, kok kita nggak bisa nih nyiapin air untuk cadangan di musim kemarau misalnya gitu. Makanya saya pernah bikin konten, itu sederhana. Yuk kalau ada hujan kita tampung sebanyak mungkin sesuai kebutuhan kita, sisanya kita kembalikan ke tanah. Agar apa? Tabungan ini kita buka di musim kemarau, kita nggak akan ribut soal air bersih gitu. Dan itu salah satu menarik media nasional tuh Pak, konten itu. Itu artinya apa? Kita lemah di manajemen. Padahal fakultas manajemen kan kampus ada nggak? Kenapa nggak ada yang concern bicara tentang ini? Padahal ini sesuatu yang sangat-sangat mendasar. Benar nggak kebutuhan air itu mendasar? Sangat mendasar. Apa ada anak UMY yang sekti nggak 3 hari nggak minum itu? Nggak ada. Makanya kalian belum sekti, jangan gaya. Cara pandang yang berbeda. Sekali lagi cara pandang yang berbeda dalam mensikapi satu hal. Contoh nih, ya nanti kalau ada banjir, ada ini kan kita ada tanggap darurat misalnya begitu, kebencanaan rame-rame gitu. Tapi itu terjadi setiap tahun. Itu juga tadi kalau saya bilang adanya krisis edukasi
edukasi, termasuk krisis edukasi yang kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan mindset kita. Maka salah satu pagi ini yang perlu kita reformasi, yang perlu kita konservasi dulu adalah mindset kita. Karena nggak mudah untuk menyamakan mindset ini, cara pandang ini. Benar nggak sama-sama menganggap bahwa air kita itu sekarang masalah, misalnya begitu. Ini harus kita pahami bersama dalam cara pandang pemerintah, dalam cara pandang masyarakat, atau cara pandang elemen-elemen yang lain yang kemudian tergelitik bergerak menuju ke sana. Ini hal-hal mendasar ini harus kita pahami betul. Upaya yang permanen itu salah satunya adalah apa? Mengedukasi masyarakat. Masalah Anda seperti ini, sebetulnya ada solusi loh seperti ini, gitu loh. Dan itulah kami mengambil peran di situ. Komunitas Banyu Bening ini kalau dilihat dalam bentuk rumah, nggak jelas Pak, nggak jelas banget. Kenapa saya bilang nggak jelas? Sebuah organisasi tentu harus dengan struktural yang rapi, administrasi yang rapi gitu. Ini nggak banget. Kalau dalam ilmu pemerintah namanya apa? Apa ya? Nah, nggak jelas. Tapi bagaimana kesan ini sampai ke seluruh masyarakat? Kami mengambil peran di situ kan kami masyarakat. Kami bukan ahli dalam membangun sebuah organisasi yang tersistematis dengan baik. Maka ini satu catatan ini harus Anda pegang, bahwa sebuah gerakan tidak selalu harus didasari oleh sebuah organisasi dengan struktural yang seperti lembaga-lembaga pemerintah. Tapi bagaimana kita kemudian berstrategi, bahasa kami berstrategi, untuk agar apa yang kami bawa misi ini sampai dalam bahasa masyarakat secara umum. Karena masyarakat kita itu heterogen. Ada kalangan mahasiswa akademisi dalam hal ini, ada kalangan pengusaha, ada kalangan government, ada kalangan media, ada kalangan masyarakat biasa. Kuncinya apa? Bagaimana kita membahasakan dalam bahasa mereka. Di Indonesia ini dengan 270 penduduk, 270 juta penduduk Indonesia, taruhlah kita ambil yang 250 juta penduduk saja, yang 200 juta itu kita asumsikan mereka datang ke sungai langsung telan, datang ke ini langsung telan gitu. Nah, kalau 250 juta penduduk ini airnya berbayar, kita bikin estimasi per hari Rp1.000 saja, hanya Rp1.000, nggak 3.000. 3.000 itu bisa untuk berapa hari Mbak? Nah, hari doang, sehari doang aja murah. Kalau kita hitungannya 70% kebutuhan kita. Sekali lagi, kalau dengan 250 juta penduduk Indonesia kita bikin estimasi Rp1.000 saja perharinya, itu sudah 250 miliar uang melayang hanya untuk air. Jadi perenungan bersama. Itu yang 200 juta udah dihilangin, anggap aja ada sungai langsung telan, langsung ngokok gitu. Sesederhana itu. Apakah bagaimana kita mau bicara tentang sustainable development goal? Yang poin pertama itu pengentasan kemiskinan kalau nggak salah. Oh, airnya aja berbahaya, kok bagaimana mau mengentaskan kemiskinan? Belajar di sepanjang pantai nelayan dengan penghasilan yang semuanya airnya berbayar, apanya berbayar tinggi. Bagaimana pengentasan kemiskinan? Maka sebetulnya kunci awal kalau kita mengentaskan kemiskinan, mestinya kita mandiri dulu di air ini tanpa berbayar. Sayangnya kok gak ada calon presiden yang bilang gratis air untuk masyarakat itu. Siap. Tampung air hujan, tampung sebanyak yang Anda butuhkan, kemudian simpan, buka ketika kemarau sehingga sampai hujan berikutnya kita punya air. Kita harus pelan-pelan merubah mindset kita dari eksploitasi air tanah, bagaimana kita berubah untuk mencari sumber yang di atas. Kita terbiasa yang KW, kenapa tidak memilih yang ori? Nah, kalau air di seluruh bumi ini menjadi sumber awalnya adalah air hujan, kenapa kita nggak mengambil
langsung aja dari air hujan. Jadi konsep kami adalah, yuk air hujan ini kita tampung sesuai kebutuhan kita. Kan lebih nih jumlahnya, sesuai kebutuhan kita dari hujan sekarang sampai hujan berikutnya. Sisanya kita kembalikan ke dalam tanah. Nah, mengembalikan ke dalam tanah ini banyak cara. Salah satu caranya adalah biopori. Bio itu hidup, pori itu kecil. Ini diterapkan di daerah-daerah tempat perkotaan yang nggak punya lahan lagi. Kalau punya lahan yang luas ya pakai sumur resapan, atau kalau dulu itu orang dulu itu jugangan gitu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk semua ilmu, wawasan, pengalaman, dan juga makan siangnya yang sangat mantap. Mantap sekali. Beberapa teman mungkin yang mau bikin konten nanti bisa tanya-tanya langsung ke Pak Puning, juga beberapa aktivis sekolah air hujan yang ada di sini. Silakan untuk menambah konten. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Mari kita kasih aplaus sekali lagi untuk Pak Puning yang sangat luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menikmati makan siangnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? HUMP. Salam air hujan, berkah, berkah, berkah. Ngombe banyu dan